Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kita bersama-sama dengan peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dari semua penjuru tanah air yang saya hormati. Kesempatan ini kami akan menyampaikan untuk agenda 3, yaitu mengenai manajemen strategik. Semua juga sudah tahu bahwa pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini adalah telah disusun berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik aturan itu dalam bentuk undang-undang, kemudian peraturan pemerintah itu sendiri, serta Permenpan, dan yang paling secara teknis bahwa adanya Perlan nomor 6 tahun 2022 dan juga Perlan nomor 5 tahun 2022. Secara lebih teknis lagi, kita tahu bahwa adanya keputusan LAN tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan dan juga tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa perubahan di dalam pelaksanaan khususnya dari segi materi tentang pelatihan kepemimpinan nasional ini. Hal ini diawali dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh LAN tentang tantangan organisasi. Ada 5 tantangan organisasi berdasarkan penelitian tersebut. Pertama tentang inovasi, yang kedua adalah tuntutan digitalisasi, ketiga pengembangan SDM, keempat tentang pelaksanaan cara kerja yang lebih efisien, dan yang kelima adalah membangun kemampuan kolaborasi dan untuk mempengaruhinya. Nah, dari 3 tantangan tersebut, maka yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin ada 10 kompetensi, yaitu dari berpikir inovatif, memiliki mindset yang berkembang, sampai dengan bagaimana memimpin transformasi digital. PKN 2 ini saat ini ada 3 kelompok mata pelatihan, yaitu pelatihan inti, pelatihan dasar, dan pelatihan pilihan. Masing-masing dari pelatihan yang ada di sini ada dikembangkan lagi, ada agenda 1 di materi inti tersebut, ada agenda 2, ada agenda 3, dan juga ada agenda 4. Nah, pada saat ini kita akan bicara lebih banyak tentang agenda 3, yaitu manajemen strategi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam agenda 3, tujuan utamanya adalah untuk memberikan bekal kepada peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategik melalui analisis dan diagnosis reading, perumusan serta implementasi strategi dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran sektor publik untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Nah, dari materi tersebut ada 4 materi yang dikembangkan. Yang pertama tentang manajemen strategik sektor publik, kemudian yang kedua tentang marketing sektor publik, dan yang ketiga adalah public-private partnership dan juga isu strategis. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa pelaksanaan dari pembelajaran ini adalah klasikal, ya, setelah klasikal kemudian nanti ada pembelajaran mandiri, kemudian ada e-learning. E-learning ini ada sinkronus dan asinkronus, kemudian ada pembangunan komitmen bersama. Kemudian pembelajaran klasikal tahap 2, ada aktualisasi kepemimpinan kolaboratif, serta dengan klasikal tahap 3, klasikal yang terakhir. Total dari ini semua jumlah jam pelatihannya adalah 923, setara dengan
107 hari pelatihan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, output yang dikembangkan pada saat klasikal awal, kita bicara tentang pembukaan, kemudian di sini kita bicara tentang pembelajaran mandiri, peserta nanti silakan untuk belajar mandiri. Yang ada di sini termasuk di dalamnya adalah agenda 3. Kemudian e-learning, ya ada sinkronus, ada asinkronus, kemudian pembangunan komitmen diri, pembangunan klasikal tahap 2, ya, kemudian aktualisasi dan juga adanya seminar proyek perubahan yang harus dilakukan oleh peserta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sebagai gambaran secara umum bahwa sejak adanya ceramah sebenarnya hari kedua, hari ketiga, ini semua juga sudah ada sangkut pautnya, terutama berkaitan dengan isu-isu strategis kebijakan nasional. Kemudian juga pembelajaran mandiri kaitan dengan agenda 3, ini adalah hari ke-8 dan hari ke-9. Nah, dari sini kemudian juga adanya kegiatan sinkronus dan asinkronus, ya ini hari ke-17, ke-18, dan ke-19, juga untuk menindaklanjuti, untuk memperoleh tema dan lain-lain pada hari ke-20, ini adalah adanya ceramah sebagai pendukung nanti di dalam peserta untuk membuat dan merencanakan tema yang ada, serta ini persiapan visitasi untuk membuat akhir dari ini adalah adanya policy brief yang harus dibuat oleh peserta pada hari ke-24. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian pada hari ke-37 pada saat klasikal nanti ada 2 JP yang akan dikembangkan. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa masukan-masukan, juga pelaksanaan diskusi serta melaporkan selama kegiatan baik sinkronus maupun asinkronus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan pelaksanaan pembelajaran blended learning, khususnya di hari ke-17, ke-18, 19 dengan melalui e-learning, maka di sini ada penugasan individu, setiap peserta diberikan tugas untuk secara individu untuk mampu menyusun strategi peningkatan kinerja strategis organisasi. Dan juga adanya peserta diberikan tugas secara kelompok, sehingga masing-masing peserta nanti membuat tugas individu dan juga membuat tugas kelompok yang ada. Nah, pengaturan proses pembelajaran blended learning nanti masing-masing adalah kelas A 30 orang, kelas B 30 orang. Nah, nanti untuk pembelajaran agenda 3 nanti sama, pada saat e-learning ini akan dibagi menjadi kelompok 1 dan kelompok 2, masing-masing adalah 5 kelas. Tetapi pada saat klasikal dalam satu kelas ini ada 30, tapi pada saat pembimbingan 10 orang akan dibimbing oleh satu coach yang ada. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah sebagai perencanaan awal bahwa pembelajaran agenda 3 ini yang kami sampaikan, ini adalah ada sinkronus, ya ada 180 menit atau 4 JP. Nah, hari ke-18 nanti kita akan bicara tentang mata pelajaran atau materi pelatihan di berikutnya lagi. Begitu sampai hari ketiga, nanti peserta juga tetap untuk melakukan diskusi, melakukan tanya jawab, dan juga melakukan refleksi terhadap keempat materi pelatihan yang ada. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan sedikit tentang strategi pembelajaran untuk agenda 3 yang secara sepintas kami laksanakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.